Gemparkan zona Asia, skenario mengejutkan terungkap. Timnas Indonesia tetap lolos ke Piala Dunia 2026 meski kalah lawan China. Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Dua laga krusial melawan China dan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi penentu apakah timnas Indonesia bakal lolos atau tidak ke babak selanjutnya. Jika ingin lolos ke babak selanjutnya, timnas Indonesia harus dapat memenangkan dua laga tersebut. Diketahui, pertandingan melawan China bakal digelar pada tanggal 5 Juni tahun 2025 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Kemenangan atas China di kandang sendiri dianggap sebagai jalan realistis karena peluang mencuri 3 poin di Jepang dianggap sangat kecil. Namun, baru-baru ini, sebuah media China, Sohu, mengungkapkan skenario mengejutkan yang bisa membuat timnas Indonesia tetap lolos meski kalah dari China. Hasil imbang 1-1 membuat tim nasional sepak bola Tiongkok khawatir. Meski menang 2 kali atas timnas Indonesia dan Bahrain, mereka berpotensi tersingkir dan kesulitan masuk Piala Dunia, tulis media China, Sohu. Dalam laporannya, skenario ini memperhitungkan kemungkinan Jepang memberi bantuan kepada Indonesia dengan mengalahkan China. Sohu menulis, meskipun China bisa menang atas Indonesia dan Bahrain, mereka tetap berpotensi gagal lolos karena faktor selisih gol. Media China bahkan mencurigai bahwa Jepang, yang sudah dipastikan lolos, bisa menurunkan intensitas permainannya dan memberikan poin gratis kepada Indonesia. Apabila tim Jepang membiarkan Indonesia menang di kandangnya sendiri dan memperbolehkan Indonesia memperoleh 3 poin, maka Indonesia akan memperoleh poin yang sama yaitu 12 poin, seperti yang diperoleh timnas China, lanjut Sohu. Dengan kondisi ini, meskipun China menang atas Indonesia, mereka tetap berpotensi tersingkir karena selisih gol yang jauh. Dilihat dari data pertandingan sebelumnya dan perbandingan kekuatan timnas sepak bola Tiongkok kemungkinan besar akan tertinggal karena kalah selisih gol dan hanya bisa pasrah menghancurkan impian mereka di Piala Dunia. Sedangkan timnas Indonesia bisa saja mendapat posisi keempat di grup dan lolos, lanjut mereka. China hanya bisa berharap bantuan dari tim lain, terutama Jepang, untuk tetap bertahan. Singkatnya, meskipun tim nasional sepak bola Tiongkok berusaha semaksimal mungkin untuk meraih poin, mereka tetap membutuhkan bantuan dari tim lain, tutur media China, Sohu. Bagi timnas Indonesia, skenario ini tentu sangat menguntungkan. Fokus utama Garuda adalah meraih kemenangan melawan China, atau setidaknya tidak kalah telak, lalu berusaha tampil maksimal melawan Jepang. Dengan posisi saat ini, peluang Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya tetap sangat terbuka. Klub raksasa Liga Inggris, Manchester United, dipastikan akan menyapa kembali jutaan penggemarnya di Asia Tenggara dengan melakoni laga uji coba melawan tim gabungan ASEAN All Stars. Pertandingan tersebut akan digelar pada tanggal 28 Mei tahun 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, dengan kapasitas mencapai 84.000 penonton. Laga ini menjadi bagian dari tur akhir musim Manchester United di Asia, setelah menyelesaikan pertandingan terakhir Liga Premier Inggris 2024/2025 melawan Aston Villa di Old Trafford pada tanggal 25 Mei. Setelah bertanding di Malaysia, Setan Merah dijadwalkan melanjutkan tur dengan menghadapi tim Hong Kong di Hong Kong Stadium pada tanggal 30 Mei tahun 2025. Kedatangan Manchester United ke Kuala Lumpur kali ini menjadi momen bersejarah, karena terakhir kali klub asal kota Manchester tersebut bermain di ibu kota Malaysia adalah pada tanggal 20 Juli tahun 2009, saat mengalahkan Malaysia dengan skor 3-2.
Sementara kunjungan terakhir mereka ke Hong Kong terjadi pada tahun 2013. Menurut pihak klub, laga ini bukan hanya menjadi ajang uji coba, tetapi juga menjadi momen spesial untuk membangun kembali kedekatan dengan penggemar setia mereka di Asia, sekaligus memperkuat kerjasama dengan mitra komersial, termasuk Malaysia Airlines selaku official airline partner untuk tur ini. Meski daftar harga resmi tiket belum diumumkan, antusiasme tinggi sudah terasa. CEO Shehina PR, Christopher Raj, menyebut laga melawan ASEAN All Stars akan menjadi tontonan yang sangat menarik bagi para pencinta sepak bola, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Kami akan memastikan seluruh fans yang datang langsung ke Stadion Bukit Jalil akan pulang dengan kenangan manis. Euforia dalam stadion akan luar biasa, jadi, bersiaplah untuk membeli tiket karena dipastikan antusiasme sangat besar, ujar Christopher Raj. Sementara dari sisi ASEAN All-Star, Kim Sang-sik, pelatih tim nasional Vietnam, resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala dalam laga bergengsi ini. Penunjukan ini merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilannya membawa Vietnam menjuarai Piala AFF 2024 dengan status tak terkalahkan. Tim ASEAN All-Star sendiri akan diperkuat pemain-pemain terbaik dari 12 negara anggota ASEAN Football Federation, AFF, yang mewakili kekuatan kolektif dan keberagaman sepak bola Asia Tenggara. Jadwal lengkap tur Manchester United di Asia, tanggal 28 Mei tahun 2025, Manchester United vs ASEAN All-Star, Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Tanggal 30 Mei tahun 2025, Manchester United vs tim Hong Kong, Hong Kong Stadium, Hong Kong. Tur ini menjadi kesempatan langka bagi penggemar di kawasan Asia untuk menyaksikan langsung aksi Bruno Fernandes, Marcus Rashford, dan pemain-pemain bintang Manchester United lainnya sebelum tim kembali ke Amerika Serikat untuk mengikuti Premier League Summer Series sebagai persiapan musim 2025-2026.